Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pengayaan Anda. Saya Joko Imam Sumantri, SCMM, selaku tutor Anda pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode EKMA 4214. Baiklah, selanjutnya kita masuk pembahasan hari ini mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) disebut juga pengembangan sumber daya manusia berfungsi melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, implementasi, dan perekrutan termasuk seleksi, pelatihan dan pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional suatu organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, dan pemutusan hubungan kerja, berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Menurut para ahli Mondinoe dan Premaux 1996, secara sederhana mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional, dan selanjutnya Anthony Kaczmar dan Preu 2002 memberikan pemahaman manajemen sumber daya manusia sebagai bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Sedangkan menurut Cascio 2003, setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan 5 aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan staf, usaha untuk mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, usaha untuk menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta usaha meningkatkan kemampuan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia yang menjelaskan tugas dan kewajiban manajemen SDM dalam mengordinasikan dan mengelola sumber daya manusia organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh manajer terbagi menjadi 2, yaitu prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, dan yang kedua, prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang berbasis pelayanan publik atau public service. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia, seperti telah diungkapkan oleh Ulrich dan Leck 1990. Secara khusus, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, memungkinkan organisasi mendapat dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi seperti yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi kemampuan, dan kecakapan mereka. Ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, dan pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah stakeholder dalam organisasi yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim diharapkan hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dan karyawan. Keenam, mengembangkan lingkungan diharapkan kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang. Ketujuh, membantu organisasi mengembangkan dan mengadaptasikan kebutuhan stakeholder. Dalam hal ini, pemilik lembaga, wakil pemerintah, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Yang kedelapan, memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan dan mereka capai. 9.
mengelola tenaga kerja yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan gaya kerja dan aspirasi. 10. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Yang ke-11, mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang didasarkan pada perhatian pada karyawan, keadilan, dan transparansi. Dan yang terakhir, ke-12, mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Kemudian selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ini adalah langkah awal dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi. Kemudian yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian. Ini adalah proses seleksi karyawan baru hingga manajemen pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, pengupahan dan tunjangan. Ini adalah sistem pemberian kompensasi dan tunjangan bagi kesejahteraan karyawan. Kemudian berikutnya yang keempat, penilaian dan karir. Ini adalah evaluasi kinerja, pemberian penghargaan, dan pengembangan jalur karir. Kemudian yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Ini adalah program peningkatan kompetensi dan kapasitas karyawan. Kemudian yang terakhir, K3 dan produktivitas. Ini adalah menjamin keselamatan kerja dan peningkatan efisiensi organisasi. Selanjutnya, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pengalaman kali ini. Silakan kalian berperan aktif dalam forum diskusi pada pertemuan hari ini dan jangan lupa mengisi presensi sebelum kalian melakukan pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.